Kalau di KUD Anda dapat bagi hasil cuma 500.000, kalau yang saya pegang saya naikkan jadi 500.000 juta. Serius nih, nanti. Oh sama, cuma 500 juta kok. Halo, Bapak Ibu, begitu mahal. Mbak Raisa, anak saya ngundang Mbak Raisa 200 juta, nyanyi cuma 6 lagu. Itu pun jemputnya harus, ridernya itu harus pakai Alphard terbaru, nggak boleh pakai Pajero yang AC-nya nggak murah, nggak boleh. Paham ya? Paham ya? Alphard pun harus bagus, bersih, nggak seperti dari kebun sawit. Ya gimana? 2, ridernya itu dalamnya harus full dengan buah-buah, bintangnya apa? Hotelnya bintang 4, asistennya ada 8, asistennya itu 200 juta karena masih di mahal. Orang yang ada agama mahal hidupnya, maka jangan lupa agama. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Kowe ngegrek, kowe ngangkong, gajimu piro kok nanti ora sholat? Maka jangan lupakan agama. Sholat itu nanti berkah rezeki kita. Bapak Ibu semuanya, halo. Ini naik rata tes terus, nenggon petang-petang langsung bilahi taufik. Kemudian naik buri-buri langsung bismika Allahumma ya. Kemudian kene negara kamu Sidratul Muntaha. Nunduk tapi kan berdoa atau berzikir. Pisang kerupuk dimakan ular, orang naik ngantuk produksi. Jijik. Nah, wes orang itu malah ngomongin anaknya di jalur orang nangis masalah. Ya, kalau seneng ya pengajian agama mesti ono-ono we. Sing ono ini gua SP, ono ono masalah biasa. Niki malah double telu iki napa to Bu jangan luar biasa. Ini nang pokok-pokokin gua telu masalah luar biasa. Niku napa? Ngapain Bu? Bu ini kita kenapa? Ini opo sangune iki opo iki sangune? Sangune opo? Wis tak pangane weh. Oh, kopi panganan iki opo? Lewat sampai gak iso. Kacang wis gosok-gosok ya. Sampai gak lewat depan. Jadi gak tahu. Kalau tambahin ini kok. Halo. Sibuk panganan, baik serius. Bu, orang hidup mahal. Kenal Mas Pukul Arwana terakhir? Hanya kembali ke live itu bisa 1 miliar sebulan. 1 miliar. Saya mau tanda tangan pajak, ngapain Ustaz balik-balik? Saya lihat Mas Pukul dapat berapa? 1 M. 9 tahun yang lalu, ketika masih oke. Sekarang udah sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Sebelum Ramadan saya tengok masih bisa senyum. Lihat ini Pak Ustadz datang masih senyum. Kemarin Ramadan habis haji, saya sama teman-teman Trans 7 ke sana sudah gak mengenali siapapun. Hanya Masya Allah kosong pandangan. Masya Allah, tapi biasa mereka mahal. Kalau masih maka orang yang ada agama kayak orang hidup harganya mahal. Tapi kalau nggak kena agama kayak orang mati kalah dengan binatang paling kecil. Teri tahu nggak? Teri itu kalau udah mati jenazahnya almarhum teri masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya di Arab, di Jeddah nolong jamaah haji dari Indonesia, dikira nyelundupkan ganja karena istrinya bunyi ternyata bawa sambal teri. Haji gowoni sambal teri masih. Tapi walaupun dia artis, walaupun dia pejabat, walaupun dia ustadz, walaupun dia pengawas KUD, kalau udah mati hidungnya ada yang mau 20.000. Ini artis mati kupingnya 200.000, ada yang mau? Paling yang mau hanya Sumanto. Orang berbondo dipangani jenazahnya. Begitu mahalnya udah. Maka satu apresiasi luar biasa. Inilah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ada 4. Maka gagal hidup kita kalau kita tidak mendapatkan 4 ini. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah. Maka jangan lupa kaitan kita dengan Allah, karena Allah lah yang akan memberikan berkah pada kita. Maka hidup ini jangan lepas
Ada dengar azan karena orang dipanggil 3 kali. Satu, dipanggil untuk ke rumahnya Allah, yaitu dengan sholat. Kedua, dipanggil ke rumahnya Allah untuk umroh dan haji. Ketiga, dipanggil oleh Allah untuk tidak balik selamanya, yaitu dan mati. Ada 3 rahasia. Satu, orang mati ini tidak tahu kapan. Dua, asbab penyebabnya. Ketiga, amkan di mana. Satu, manusia tidak tahu kapan matinya. Ada yang tahu matinya kapan? Dan untuk mati itu nggak urut abjad. Karena kalau urut abjad, yang pertama mati Agus Adi Andra. Yang kedua B Bambang Budi Bowo. Ketiga C Chandra. Ketiga D Dedi. Baru Mulyanto. Marjoko M dulu, Marjoko D dulu, Gendis dulu, itu semuanya itu. Baru Sakino dulu, baru Wijayanto lama. Kalau urut abjad. Tapi bisa juga dari Z. Dari Zainah juga bisa nggak? Bisa, tapi seringnya dari A. Arifin Helm, dari Ali Jaber, itu pokoknya kakak dulu, baru Andra, baru Mulyanto, baru Sakina, baru lama Wijayanto lama. Satu tidak tahu kapan, tapi ada tanda-tandanya. Maka tolong perhatikan, Pak. Kenapa pengajian ini penting untuk selalu ingat pada Allah, terutama satu, kalau malaikat sudah dekat dengan dia. Apa tandanya? Ada 3. Satu, Israel dekat dengan kita. Oleh Israel katakan satu, kalau orang sudah mulai berubah warna rambutnya, berarti sudah mulai sudah meninggalkan dunia hitam, terus beruban. Maka tolong nuwun sewu Pak ini yang pakai topi ini, mohon maaf Beci, ini sudah dekat dengan Israel. Insya Allah nggak lama lagi, billahi taufik. Maka dalam Islam uban nggak boleh dicabuti, kan itu tanda sudah dekat dengan Israel. Kalau itu disemir, malaikat tahu ini semiran apa orang ini. Maka satu, orang dekat dengan kematian, kalau sudah dekat dengan Israel, berarti sudah mulai beruban. Umur 40, saya sudah masuk di dalam 40 tahun ke atas. Nek orang mau pengen agama nih, orang boleh dalam padang, sulit diharapkan keselamatannya dunia sampai akhirat. Kalau kesehatannya nggak dikurangi, kemaksiatannya kurangi, ketaatannya ditambah. Maka yang sudah 40 tahun ke atas sudah makmurkan masjid, jangan lupa sholatnya. Tanda kedua, orang dekat dengan Israel, kalau sudah disfungsi organ tubuhnya, yaitu sudah mulai kena penyakit 15B, melihat tidak dengan jelas, ingatan sudah mulai lupa, mohon maaf pendengaran sudah mulai budak. Kata orang Jogja, hati-hati kalian semuanya kalau sudah kena penyakit 15B. B pertama belabur, burem, buta. Mau WA wis aduh malah didoke fone 35, jadi sokokono ketok banget. B berikutnya mulai budak. Ciri-cirinya kalau telepon pindah dari mulut ke telinga. Handphone di seluruh dunia itu sama. Sini untuk mikrofon, sini untuk speaker, jadi wis pas. Tapi banyak loh orang telepon, halo. Oh, gimana? Lah wis cedak dengan kematian. Berikutnya beser. Mau sing yo pinter beser. Berikutnya mulai boyok. Berikutnya sudah mulai batuk. Apalagi berikutnya tidur suami istri tidak berhadapan-hadapan. Wis cedak kalau Israel. Menusul turu malah diusir. Pak, wis watu iso kok. Cedak dengan kematian. Wong bojone nyusul turu malah diusir. Kono turu jaba kono watu terus. Luar biasa. Jadi hati-hati nggih pundi Pak Sakino, pundi. Nggih, pun watu-watu wis kena HNP, wis kena masyaallah, mangan wis ora wani, wah kena lambung udah deket Pak. Ya, iya. Bu. Berikutnya mulai bau balsem, PPO, remasol, minyak kayu putih, minyak telon. Kerokan terus.
Ayu kudung itu buka putih tak kira lehernya putih, kuyuk salon pas tentang itu. Ayu kok kuyukan, masya Allah luar biasa. Berikutnya sudah mulai bingung, nggak tahu dagu mana jika. Halo, masih bisa fokus? Jawab pertanyaan saya jangan lebih dari 5 detik. Tolong semuanya jawab. Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Mikrofonnya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Batu bara warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf Pak Kapolsek, saya nggak bisa melanjutkan ceramah. Ternyata sejak tadi yang hadir komedian. Saya sudah 36 negara. Angel tenan ditutur. Angel tenan tuturannya. 36 negara yang saya kunjungi, baru di sini loh ada kelelawar tidurnya waktu malam. Terus bentak kenceng ngarep dewe malam. Jadi kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam? Masya Allah. Masih hidup Bu? Masih sadar? Jadi kelelawar tidurnya waktu mau malam. Ibu bapak yang saya muliakan, halo. Nah, jadi kembali, orang yang bersentuhan dengan agama, dia hidupnya dimuliakan dan itu akan berkah rezekinya. Di situ akan ditenangkan hidupnya dunia sampai akhirat. Inilah jalan surgawi yang luar biasa. Kedua, supaya berkah itu sifatnya hidayah. Kedua, berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Anak gampang dinasihati, itu sudah berkah. Bojo kok luar biasa menyenangkan, itu walaupun nggak ganteng-ganteng banget tapi menyenangkan, ngerasain. Jauh dari perceraian, jauh dari perselingkuhan, jauh dari KDRT. Dimulai dari handphone. Bu, sesekali hidup suami istri baik tidak dilihat dari handphone. Kalau jenenge atun, telepon nenggon kotak ini ditulis apa? Nek atun ditulis mama, bebek, yayang, cinta, honey, my love, bujuk, oke. Nek jenenge atun ditulis di sini Mabes Polri. Mama 1, mama 2, mama 3. Jenenge atun ditulis Kadip Propam. Jenenge atun ditulis Mak Lampir. Mak Lampir telepon. Nah itu sudah alamat. Maka perbaiki hubungan dengan sesama bagian dari ini. Sekarang saya dibacakan surat An-Nisa ayat mana MC-nya tadi? MC-nya mana? Ayo dibaca surat An-Nisa ayat 36 terjemahannya saja. Terjemahannya. Browsing sebentar, masih punya kuota nggak lain kali kalau jadi MC tunggu pakai datanya 33 ya. An-Nisa ayat 36, ambil mikrofonnya satu-satu. 10. Ini inti pengajian pada malam hari ini. Pak Syakur bin Nikmah ini bagaimana kau beda 27 tahun ini 10 ini diperbaiki. Kalau 10 ini baik akan jadi baldatun thayyibatun warahmatullahi. Biarkan orang Jakarta itu ramai dengan politiknya, tapi di sini aman, tentram, damai. Ini yang menjadi contoh bahwa tempat ini adalah tempat di mana masyarakat yang madani, masyarakat menuju surga. An-Nisa ayat 36 dibaca pelan-pelan. Wa'budullah. Ya. Mana mikrofon satu lagi? Minta mikrofon satu lagi. An-Nisa ayat 36 atau siapa yang sudah ketemu? An-Nisa 36. Ayo. Minta hadiah karena ada bantu saya, tapi saya ketemu. Ya. Kalau saya ketemu kok metu loro, ya wis 1.000. Nih, baca sini. Ayo baca. Mana mikrofon? Cek. Ya, itu cek 200 juta, cek 300 juta. Ya alah dibuang-buang. Testing, satu tetes. Ya.
Nih, kok pakai 1.000 ngewangi mocok Quran untuk 1.000 untuk ganjaran. Ya, baca pelan-pelan. Sini mau maju sini kan gitu. Mau jadi MC dari terusnya, mangan terus ya. Ayo dibacain. Yang artinya aja, Arabnya kelamaan ikrok perlu jilid 2 loh. Ya. Cek. 1. An-Nisa ayat 36. Ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nomor 1, orang hidup akan diberkahi kalau dia punya hubungan dengan Allah. Jangan ada syirik. Tetap di situ, jangan mulai malah. Ayo nunggu berapa? Ya. 1, jangan. Kenapa bu? Kenapa? Karena bagi Allah, ini saya lengkapi dulu ya. Ada 3 tanda kematian. 1, orang dekat dengan kematian kalau dia pertama berubah warna. Kedua, kalau tidak berfungsi organ tubuhnya, mulai belabur, burem, budek, mulai dari beser-beser, batuk-batuk, bengek, buta. Nah pokoknya itu. Terakhir, orang dekat dengan kematian kalau sudah mulai mendekati asalnya. Manusia itu dari tanah, makanannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah. Maka wong ngantuk selalu menuju ke tanah, ke depan, ke samping, lidah. Karena tanah ingin menarik kembali apa yang diberikan, betul? Tanah ngasih buah, buah jatuhnya kemana? Debu pun terbang, jatuhnya kemana? Ada Ustaz, tempat saya itu mangga banyak, kok habis di tanah nggak ada, ini colong uang. Harusnya jatuhnya ke tanah. Maka orang kalau dekat itu segera hubungkan kita dengan Allah, jangan ada syirik. Kenapa kok pertama ibadah itu harus ada syirik? Karena kalau Anda beribadah tapi ada syirik, semua amalannya nggak diterima. Bu, Bapak, Nabi nasihati, anak angkatku Zaid, ya Anas, bagaimana kalau kamu punya istri nggak menyenangkan? Nggak apa-apa, tidak semua istri menyenangkan. Tapi dondane minor ora popo, mangane tak akeh ora popo, turune ngorok, nggak apa-apa. Turune betah ngorok, ngentutan, nggak apa-apa. Itu istri saya. Nek kowe di bojo, kamu punya suami istri, makan kamu kasih, minum kamu kasih, tapi kalau tidur dengan orang lain, dia hamil hasil orang lain, punya anak Usman, oh kurang ajar, tak tembak 5 kali, kurang ajar, modal. Kurang ajar, aku sing biayai, dia ngabdi orang lain. Hei Zaid, Allah lebih cemburu kepada orang-orang Kota Baru yang dia itu, mohon maaf, beribadah kepada Allah tapi dicampur dengan syirik. Allah lebih cemburu pada orang yang berbuat syirik daripada kamu kepada istrimu. Saya tanya Pak, Bu, nek ten mriki nek wong nyuri motor karo wong nyembah watu, kira-kira sing ditangkap polisi, dihadiri di penjara sing nyuri motor apa nyembah batu? Tapi bagi Allah sing kurang ajar, yang paling berat dosanya yang mana? Maka jangan ada syirik. Mohon maaf, jangan pernah ada syirik. Maka sekali lagi, 1, berkah akan muncul. Ini diling-ling 10. 1, nanti yang bisa ngulang saya kasih uang ya. 1, hubungan dengan Allah yang paling baik. Yang kedua, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kepada orang tua, tolong didik anak-anak kita. Alhamdulillah hari ini ada, insya Allah ini nggak ada yang durhaka pada orang tua. Tapi masalahnya birru abaukum tabirrukum abna'akum. Kalau kamu sudah baik pada orang tua, tugasmu adalah mendidik anak supaya bakti kepada orang tuanya. Tuh. Tapi tidak mungkin anaknya baik, soleh dan solehah kalau bapak ibunya tidak soleh dan soleh. Dimulai dari hubungan suami istri. Bu, ibu pengen surga? Surganya gampang. Kalau ibu bisa menyenangkan suami, bisa mendapat ridho suami, maka pintu surga dibuka dari mana saja aku memasukinya. Bapak, sebusuk-busuk laki-laki adalah laki-laki yang suka menyakiti hati istrinya. Maka 1, Pak, jangan pernah menyakiti hati wanita, karena Anda melamar dalam keadaan sudah jadi. Gimana? Melamar. Kalau Anda menyakiti, berarti nyakiti orang tuanya, bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, anaknya. Maka jangan pernah nyakiti hati wanita. Kenapa? Karena laki-laki sekarang
lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Dan sebaik-baik istri yang paling baik kepada suaminya, karena istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau ke mall dandan sampai 3 jam, gimana Pak? Kerudung aja 12 meter, putus sana putus sini, naikkan lagi turunkan, pukul ke yang tengah. Jadi nek melakukan bawa sampah masuk ke. Bahkan kerudung yang bagus tuh gak boleh seperti ini Bu, harusnya dalamannya itu cikutnya itu miring separuh, jadi kena mata satu kayak bajak laut. Nah ini lagi kerudung tadi, Masya Allah. Lu mau naik Banjarmasin lu, Masya Allah. Begitu di keluar rumah, namanya bulu mata atau bulu mata, bahasa Inggrisnya itu eye drop. Dulu zaman ibu-ibu eye drop itu hanya dijepit, sekarang beli Bu. Saya kalau syuting yang lama bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, nunggu Tia Arista, kemarin ketemu di Banjarmasin Tia Arista itu langsung Andra tuh pengen foto pirang-pirang, Masya Allah biasa. Ujungnya disingkir dia, ayo foto kawan, Masya Allah biasa. Tia Arista, Bu, sekarang ini sing suwi ditempel 5 cm giling. Jadi nek mlaku koyo kepiting. Jadi nek tinggi dalan ngono kedek langsung wah angkot tuh taksi kabeh minggir kabeh, masalah biasa. Untuk saya pernah Bu syuting itu di cut. Enak-enak syuting di ini di ruang terbuka langsung kadak kabur Bu ini. Jadi alisnya kali siji kayak anu bulu terbang mohon kabur. Begitu keluar rumah dan begitu Pak, tapi di rumah suaminya datang kadang-kadang daster seminggu digantung dipakai, digantung lagi dipakai, kadang-kadang daster siji penitini wolu, mulai ngangkong kesel-kesel kita ada rumah baunya basem PPO, ya Allah terima minyak kayu putih, minyak telur, keroan terus, ya Allah, Masya Allah. Bu, ibu kalau tidak pandai menyenangkan suami, suami ibu masuk ke mall gitu aja, ya Allah wanitanya kupilang, kurus tinggilan sih. Kayak biola, kayak gitar, sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, debu, gentong. Neng kono koyo biola, neng omah koyo gentong, koyo buah pir. Nanti buah pir itu cilik terus gede-gede nah terus jadi ini betul. Neng kono, nah, Masya Allah biasa. Bu, senangkan suami. Ibu tuh nyium tangan suami, nyium tangan suami pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Apalagi kalau tangannya suami ireng, jadi aswad tenanan, Masya Allah. Bu, jenengan gandengan tangan kayak gini, bu, gayangan tangan kayak gini, wih dosanya gugur di antara telah-telah jadinya. Tahu ya? Pinjam awalnya. Sibah-sibah nawari Allah. Jadi kalau kita boleh isi bening-bening kok rayanya kayak gini. Bu, suami istri itu gandengan tangan kayak gini, dosanya gugur dari celah jadinya. Maka mulai besok pengen gugurkan dosa, pinjam tangan suami keliling kebun. Blok siji nganti blok luras sama masalah. Mau kau gugur ke dosa. Lah kok atau dosanya akeh masalah. Itu mambil lele goreng ya. Popcorn. Orangnya kayak gini. Perbuatannya akeh men, Masya Allah luar biasa. Bu, senangkan suami. Bapak, macam mulai sih. Bahkan dari Pak, sebaik-baik suami yang paling baik pada istrinya. Karena kalau ada suami menyakiti istri, 1, berarti nyakiti keluarganya. 2, biayanya mahal. Pak, begini, nek wong itu nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, air seduh, berdua, foundation. Wah, nek wong lanang sing nangis orang yang biayanya. Ini sabun mandi ya, sabun muka aja nggak punya. Ini sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk bayi. Makanya kan warna kulitnya podo kabeh, Masya Allah biasa. Dan kalau wanita disakiti, dengerin Pak, kalau wanita sakiti, dia itu sakitnya membekas luar biasa. Wanita itu mudah memaafkan, tapi sulit
melupakan. Maka janda lebih sulit untuk nikah lagi. Mula senangkan istri sesekali dijak neng mall. Masya Allah, ben ngerti. Jauh ya sesekali ora kok dino. Mau mlebu mall pisane digandeng terus kae. Wah tak pikir mesra, gugur ta. Ternyata nek ra digandeng bojone diburu pokok masalah. Enten Bu, enten niku. Wingi kula roh dhewe nang gurine tak toke wah dicekeli wae masalah. Golek sing diskon 70% Bu masalah. Tak pikir arep dinukokke bojone Bu kulaan arep didolne nang kene. Bu. Bu. Istri, suami, tolong jangan menyakiti hati istri. Maka wanita janda lebih sulit untuk kawin lagi. Gimana? Wong wedok ditinggal mati bojone 4 bulan masa idah nggak kawin lagi, 4 tahun nggak menjanda seumur hidup. Maka di Indonesia ini janda lebih banyak daripada duda. Ini nek sing mati ibu-ibu, bu, buatun. Nek sing mati bu, bojone jenengan, elah seminggu wis kawin meneh. Nanti moro tuane ngomong buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli air kalau buat kipas mau ben cepet garing. Masya Allah. Nah, bojone mati Masya Allah, ora disolati malah dilangkai. Nah, apa aku itu kawin meneh tapi syaratnya langkai dulu. Karena saya juga begitu Bu, seandainya istri saya mati, kemungkinan besar saya juga akan kawin lagi. Ngapain saya hidup sendiri? Walaupun saya sudah merelakan, nek kemungkinan yang mati saya duluan. Maka istri saya bolehkan silahkan kawin lagi. Syaratnya cuma satu, kalau kamu kawin lagi, foto saya di ruang tamu jangan dicopot. Karena sudah saya siapkan, kamar tamu saya sudah ada foto besar, itu sudah saya siapkan di bawahnya tulisannya, nek gue kawin meneh, tulisan di bawahnya, piye kabare dik enak zamanku to. Jadi nek kowe kawin meneh turu karo wong liya, ngopo? Kowe turu karo wong liya aku tak pringkeni, aku bangkit dari kubur. Ngopo kowe? Ngopo iki? Laki-laki jangan pernah nyakiti, maka hubungan orang tua pada keluarga. Kapan-kapan, mohon maaf kalau waktunya panjang, kita akan bicara bagaimana keluarga yang dirindukan surga. Nanti ulang tahun KUD yang berikutnya. Setuju nggak kalau saya setahun 2-3 kali sini? Pengurus KUD harus paham aspirasi daripada anggota. Yang kedua, setelah satu, yang pertama hubungan dengan Allah, dua kepada orang tua, ketiga Karib kerabat. Maka diajari anak-anak ini tentang budaya, tentang agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Karena dengan Pak D, Bude, Paman, Tade, Olik, semuanya harus akrab, baik. Akrab dengan Allah, baik dengan hubungan Allah. Dua, dengan orang tua. Ketiga, karib kerabat. Kenapa? Karena itu ngajari budaya. Wong Arab menghormati orang itu adalah nilai agama, tapi cara menghormatinya sesuai budaya. Wong Arab itu nek menghormati dipegang jenggotnya. Ya Syekh Alak. Bu, mungkin nek pun katen Makkah Madinah, jenengan Bu, Pak, niku menghormati wong pegang jenggotnya. Gimana kabarnya? Nih, tapi jangan dilakukan di Kota Baru. Ketemu wong tua, piye kabari Pak, piye kabari Pak, enggak boleh. Penting nek dinasihati nunduk gimana? Nek ten Sumatera Barat, lo wingi ulang tahun tanah datar di Padang. Niku dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak supaya perhatian. Nek Kota Baru dia nasihati nonton wajah Bapak tak tulek matanya. Mani ya masalah. Karena beda budaya. Bu, ngeten iki baik, di India tidak baik. Orang tanya gini nih, di Pakistan gini nih gak baik. Bu, di Australia gini nih Anda nggak baik. Ini jorok. Jangan ini. Bodoh kalau tentang Ontosino, Kuku Bima, kalau sih, pun saya, nanti ini nggak baik. Tapi neng Amerika, istri saya baru pulang minggu kemarin ke Amerika. Niku patung Liberty ya gini nih, patung Liberty. Tapi ya jangan di sini, Bu, kabari Bu, jangan. Itu Buddha.
Ya, maka baik kepada bapak, ibu, paman, tante, minimal ini kenal bapak ini buli ini budene. Pak dilamarnya, ayu banget bareng pas dilamar. Yang keempat, lanjut. Anak-anak yatim. Anak yatim. Alhamdulillah di rumah saya ada 217 anak. Dan saya orang yang peduli pada anak yatim. Saya yang tak dari teaching, training, syuting, diundang ke sini nih, uang saya semuanya saya serahkan kepada anak yatim. Karena istri saya yatim. Serius bro, dia yatim piatu bu, dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, saya juga sudah nggak punya bapak. Jadi saya ini sepasang yatim piatu. Saking ya, saking ya. Tapi bukan itu, lanjut yang kelima. Orang-orang miskin. Tapi yang miskin, kalau yatim saja Pak Jokowi pun yatim piatu, Prabowo juga yatim piatu. Itu Ganjar, Anies benar kampanye, Ganjar, Anies, Erick Thohir, apalagi Erlangga itu juga yatim. Puan Maharani itu ya nggak punya bapak. Tapi bukan itu, yang miskin matun soluna, watur zakuna, watur kamuna bidaku. Berkah rezeki, kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Kalau kita peduli orang miskin, maka tolong KUD harus ada disisakan untuk memberdayakan orang yatim piatu, orang miskin. Harus ada. Sudah ada Pak? Ada pos untuk anak-anak yang tidak mampu, yang sekolah nggak bisa diberdayakan dari KUD. Terus miliaran itu masuk nggak ada, 2,5%-nya itu miliknya orang miskin. Lanjut. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Perhatikan, tetangga dekat, tetangga jauh. Ayat ini nggak bicara tetangganya PDIP, apa Golkar, apa Demokrat, apa P3, apa PKS. Ayat ini nggak bicara tetangganya itu Muslim atau non Muslim, apa Hindu, apa Buddha, apa Kristen, apa Katolik. Bu, Bapak, kalau kebakaran kira-kira yang nolong tetangganya apa ketua partainya? Naik ke seripaan, ada musibah di sebelahnya, kira-kira yang nolong tetangga apa presidennya? Maka baik dengan tetangga. Mulanya eneng wong kok kecelakaan, kejepit, egrek kena angkot, aduh tolong. Kami Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, aduh tolong. Jawa Tengah, Islam apa Kristen, apa Hindu, Buddha, Islam, aduh tolong. Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3, apa Demokrat, besar mati modern, aduh Demokrat AHY apa Muldoko. AHY lebarannya sosok Prabowo, taruhnya 8-20, besar modal pilih Jokowi apa Prabowo. Sudah muter kalau maka biarkan semuanya kacau balau, konflik etnis, tetapi walaupun beda partai kita tetap bersilaturahmi. Setuju? Mumpung sekarang masih di atas langit, malaikat mencatat, malaikat malam. Kalau ini baik katakan yes. Ini komitmen yang saya bangun sekarang. Jadi nanti kalau ada apa-apa, saksikan malaikat saya sudah menyampaikan di sini. Di ulang tahun KUD ke-27 saya sampaikan. Kalau baik katakan yes, kalau jelek katakan no way. Semuanya komitmen dicatat malaikat. Ini biar undang saya jadi kebaikan dicatat di langit. Semuanya hidup damai. Yang yes 6 orang ya Allah. Hidup damai. Keluarga sakinah. Pengajian. Tertib lalu lintas, perjudian, perselingkuhan, KDRT, pencurian, poligami. Yes we. Itu poligami yes we. Kalau no way, kalau ini yes we. Ulang, hidup damai, pengajian, anak soleh, keluarga rukun, perjudian, narkoba, pencurian, ngerasani, gosip, merokok, yes. Merokok ini kape elek, bapak tetap merokok. Gosip ini kape elek, bapak tetap gosip. Elek ya dilakukan. Jadi tetangga dekat, tetangga jauh. Yang ketujuh, kedelapan, teman sejawat. Teman sejawat, sesama KUD, sesama ngangkong, sesama ngeglek, sesama brondol, itu harus dijaga persatuannya. Berikutnya,
Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil orang diterjemahkan. Ada Pak Kiai buatan ini. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Ya, kalau ada orang Jakarta, orang Jogja, orang Solo, orang Jakarta datang ke sini, itu Ibnu Sabil. Orang dalam perjalanan, diantar, dijemput, dikei oleh orang. Ibnu, di mana nih ngomong Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu terjemahannya ngerti lah gue. Orang dalam nek eneng wong dalam perjalanan, eneng tamu. Jelas lagi? Eneng tamu diantar, dijemput, dikei oleh. Jelas? Makana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan akhir, hormatilah tamu, hormati tetangga, hormati tamu. Angel tenang nih panjangnya, harus angel tenang gitu. Jelas ya? Panitia paham itu? Nah, yang ke-10, Hamba sahaya. hamba saya, anak buah, pimpinan harus baik kepada tetangga, gaji jangan sampai terlambat. Gaji harus selalu dimintakan untuk kesejahteraan anggota. Komandan harus baik kepada anggotanya. Pengurus KUD harus memperhatikan kesejahteraan kepada anggotanya. Pada hamba saya. Kalau nggak begitu, ditutup ayat itu. Jangan kamu jadi orang sombong, membanggakan diri. Oh, terus ini harus selesai deh. Kalau nggak begitu, itu orang yang bangga diri dengan kesombongan, maka tertutup surga. Diulang dari awal, 10 siapa yang hafal pakai duit. Ayo, 10 lihat orang. Nah, pakai duit sih, gua hafal sudah duit. Lihat, pinjam mikrofonnya. Apa? Orang yang duitnya. Oh,